Halo teman-teman, perkenalkan saya Dina Juvini dari Diploma 3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu isolasi sosial. Nah, apa itu isolasi sosial? Isolasi sosial atau menarik diri adalah suatu keadaan pasien yang mengalami ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau dengan lingkungan di sekitarnya secara wajar. Nah, selanjutnya ada etiologi. Yang pertama itu ada faktor psikologis seperti depresi, kecemasan, skizofrenia atau gangguan mental. Dan yang kedua itu ada faktor fisik seperti penyakit kronis, disabilitas, atau kondisi medis yang membatasi kemampuan. Yang ketiga itu ada faktor sosial, yaitu kehilangan orang terdekat atau perceraian, pengucilan sosial. Dan yang keempat itu ada faktor lingkungan, yaitu ditinggal di daerah terpencil. Dan yang terakhir itu ada faktor budaya, seperti norma budaya atau nilai-nilai yang mempengaruhi interaksi sosial. Nah, di sini ada tanda dan gejala. Yang pertama itu ada pasien menceritakan perasaan kesepian atau ditolak oleh orang lain. Yang kedua itu ada pasien mengatakan tidak aman berada dengan orang lain. Yang ketiga itu ada pasien mengatakan tidak ada hubungan yang berarti dengan orang lain. Yang keempat itu ada pasien merasa bosan dan lambat menghabiskan waktu. Dan yang kelima ada pasien tidak mampu berkonsentrasi dan membuat keputusan. Dan yang keenam itu ada pasien merasa tidak berguna. Dan yang terakhir itu ada pasien tidak yakin dapat melangsungkan hidup. Dan ada rentang respon. Yang pertama itu ada respon adaptif, yaitu terdiri dari menyendiri, otonom, dan bekerja sama atau mutualisme, saling ketergantungan atau interdependen, merasa sendiri, menarik diri, ketergantungan atau dependen. Dan selanjutnya ada respon maladaptif, contohnya itu ada manipulasi, impulsif, ada narkisisan. Selanjutnya itu ada analisa data. Yang pertama itu data subjektif, yaitu pasien mengatakan dirinya tidak mampu melakukan apapun, tidak bisa, tidak tahu apa-apa, bodoh, dan merasa malu. Selanjutnya itu ada data objektif, yaitu yang pertama ada pasien selalu menghindari kontak mata ketika berbicara. Yang kedua, pasien tampak selalu menyendiri. Yang ketiga, pasien tampak malu ketika diajak berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat itu ada pasien menjawab pertanyaan dengan nada ragu-ragu dan suara yang pelan. Dan yang kelima itu ada pasien selalu menundukkan wajahnya. Dan yang keenam, pasien tidak menunjukkan keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir itu ada pasien selalu mengalih wajah ketika lawan bicara mencoba untuk menatap wajahnya. Dan untuk diagnosa keperawatannya itu ada isolasi sosial. Dan selanjutnya itu ada intervensi. Yang pertama itu ada mengidentifikasi penyebab isolasi sosial. Yang kedua, berdiskusi dengan klien tentang keuntungan dan kerugian bila tidak berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, mengajarkan klien dengan cara berkenalan. Yang keempat, mengajarkan klien memasukkan kegiatan latihan berkenalan ke dalam kegiatan harian. Yang selanjutnya itu mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien dan memberikan kesempatan pada klien berkenalan dengan orang pertama, yaitu seperti seorang perawat. Dan selanjutnya, memberi kesempatan pada klien mempraktikkan cara berkenalan dengan orang pertama. Dan untuk selanjutnya, melatih klien berintegrasi secara bertahap atau berkenalan dengan orang kedua seperti seorang yang terdekat, seperti pasien dengan berkenalan dengan pasien yang lain. Dan yang terakhir itu ada menganjurkan klien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Terima kasih sudah menonton.